Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Kita memasuki bulan April tahun 2023. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan bekerja dalam hidup kita, hari hidup kita, dalam membangun rumah kabar baik. Dan bulan ini kita mau belajar bersama-sama sepanjang bulan April, bagaimana kita memancarkan kehidupan ilahi dalam diri kita. Bulan Maret kita belajar bersama-sama, kita membangun kehidupan ilahi. Dan sekarang kita belajar bersama-sama, tidak cukup membangun kehidupan ilahi, tapi memancarkan kehidupan ilahi. Nah, poin pertama di minggu pertama kita mau belajar bersama-sama, ya, kehidupan yang harus kita bangun untuk memancarkan kehidupan ilahi adalah kehidupan yang di dalam kasih dan kemudian penuh kesetiaan. Penting sekali. Nah, Yohanes 13 ayat 34-35 Yesus mengatakan bahwa supaya kita hidup saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Tujuannya supaya dunia tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. Oleh karena itu, kita terus membangun hidup saling mengasihi. Dan dalam 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar, murah hati, tidak menyimpan dendam dan kesalahan orang lain. Nah, itulah kehidupan yang harus kita bangun dalam minggu yang pertama. Sehingga dikatakan bahwa dalam Amsal 19 ayat 22a dikatakan sifat yang diinginkan pada seorang adalah kesetiaannya. Tidak cukup kita hidup di dalam saling mengasihi, tapi kita hidup juga harus penuh kesetiaan. Ini penting. Nah, di minggu kedua adalah hari Paskah. Kita mau belajar bersama-sama tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan diharapkan kita menikmati, mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mau tidak berkuasa lagi, di sisi yang lain juga seluruh sekalian, dosa tidak bisa menguasai, kelemahan dan sakit penyakit kutuk tidak bisa menguasai lagi. Kita semuanya menikmati, mengalami kemerdekaan karena kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, minggu ketiga kita belajar bersama-sama tentang membangun hidup yang sabar, dan tidak cukup sabar tapi penuh kelemah lembutan. Dalam Kolose 3 ayat 12 bahwa karena itu sebagai orang pilihan Allah kita harus mengenakan kebelas kasihan, tidak cukup belas kasihan tapi juga kemurahan, kerendahan hati, termasuk di dalamnya kesabaran dan kelemah lembutan. Karena firman Tuhan katakan bahwa dalam Amsal 16 ayat 32a dikatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kita perlu sekali sabar, lemah lembut untuk menjawab orang lain, untuk menolong orang lain, untuk membuat orang lain, sehingga kita memancarkan kesabaran dan juga yang namanya kelemah lembutan Kristus Yesus. Mau mengampuni orang lain, mau menerima orang lain, melupakan hal-hal yang buruk tentang orang lain yang kita pernah alami, sehingga akhirnya kita boleh mengalami kasih yang tidak terbatas. Nah, di minggu yang keempat kita mau belajar bersama-sama tentang hidup dalam penguasaan diri. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima dikatakan bahwa tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Dalam membangun rumah kasih kita perlu menguasai diri kita dalam segala hal. Dalam hal apa? Dalam pikiran, perasaan kita, emosi kita, dan semua perbuatan kita, supaya dengan demikian kita tidak terganggu dengan hal-hal negatif, tapi kita fokus untuk mengerjakan dan menyelesaikan membangun rumah kabar baik, sehingga kita lihat, di dunia akan melihat bagaimana rumah kabar baik itu betul-betul memancarkan kabar baik kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita sama-sama hidup untuk membangun penguasaan diri. Dan minggu yang kelima kita akan belajar bersama-sama tentang hidup yang memancarkan kebaikan. Filipi 4 ayat 5 dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, di masa sukar seperti ini orang hidup egois, mementingkan diri sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kita tidak belajar demikian. Kita belajar untuk menyebarkan kebaikan kepada banyak orang lain, sehingga mereka tahu bahwa kita sedang membangun rumah kabar baik. Sehingga kita berbuat baik kepada saudara seiman, kita juga berbuat baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga kemurahan hati Tuhan sampai kepada mereka, di mana kepada orang baik kepada orang jahat Tuhan berbuat baik, kita juga berbuat baik kepada orang baik dan orang jahat, sehingga orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.